Welcome to the Baseface Network. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Every time I pull my hair, where's any outfit? But you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Ada yang tahu apa itu UMKM? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan menjadi pertama, usaha mikro yang artinya usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kalau usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar. Bu, kriteria UMKM seperti apa sih? Nah, mari kita bahas kriteria UMKM seperti apa sih? Bisa kita lihat masing-masing di samping ya. Kita bisa paham menurut Undang-Undang UMKM 28 itu seperti apa. Lalu menurut PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021, UMKM itu diklasifikasikan seperti apa? Seperti itu. Kamu masih ingat gak sih tentang klasifikasi UMKM dan SAKMKM masyarakat? Laporan keuangan yang disajikan UMKM apa aja ya? Ingat dong. Mau kita bahas gak? Mari. Klasifikasi UMKM itu ada 3. Yang pertama UMKM dagang, di mana suatu usaha yang kegiatan utamanya membeli produk atau barang dari pemasok atau supplier dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya itu yang pertama ada toko retail, agen barang dan grosir. Lalu yang kedua UMKM industri, di mana suatu usaha yang kegiatannya mengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi produk atau barang yang siap dijual kepada konsumen. Contohnya itu ada industri makanan minuman, pertambangan, pengrajin konveksi. Lalu yang ketiga itu ada UMKM jasa, di mana suatu usaha yang kegiatannya dilakukan dengan cara memberikan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungannya. Contohnya itu pertama itu jasa transportasi, jasa pendidikan, fotokopi, dan sebagainya. Lalu SAKMKM mensyaratkan laporan keuangan yang disajikan UMKM terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK yang bertujuan untuk memudahkan suatu entitas dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangannya. Yang pertama kita bahas adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih pada periode tersebut. Semua penghasilan dan beban yang diakui dalam periode harus disajikan secara keseluruhan, kecuali SAK PMKM mensyaratkan lain. Yang kedua, laporan posisi keuangan. Berdasarkan SAKMKM, laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan dapat mencakup akun-akun seperti kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan utang usaha, utang bank, dan ekuitas. SAKMKM tidak menentukan format atau urutan akun-akun yang disajikan, tetapi suatu entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas
dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan atau CLLK. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan atau informasi yang ditambahkan pada akhir laporan keuangan, berisi penjelasan yang tidak diungkapkan dalam komponen laporan keuangan. Halo guys, kami dari kelompok 1. Kali ini kami lagi menjadi Asraluna. Yang ada bersama kami ini adalah owner dari Asraluna. Saya David Pramana, kebetulan juga saya sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Medan ini. Dan saat ini saya berumur 24 tahun. Di sini saya selaku owner dari Angkringan Asraluna. Kalau boleh tahu Bang, arti dari Asraluna itu apa sih Bang? Asraluna itu berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan juga Sanskerta, yang artinya itu bulan di perjalanan malam. Bang ini sangat anak senja guys. Oh iya, ini tuh saya boleh perkenalkan diri saya. Karena kan kalau tak kenal maka tak saya. Ada saya jangan senja. Kalau perkenalkan, saya Siva Yusia, saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan di semester akhir. Saya dari luar umum. Saya Yohana. Mau nanya sedikit Bang, dan juga bisa berkenan dengan tugas kami yaitu yang pertama nih, boleh gak nih Abang ceritakan kenapa Abang memilih atau mulai usaha ini dan berapa lama angkringan ini didirikan itu awalnya buka itu di tanggal 4 Juli 2024. Berarti sudah berjalan saat ini sekitar 6 bulan lebih. Di awalnya itu mungkin karena di sekarang ini kan banyak anak-anak muda kan sering nongkrong, jadi kepikiran lah untuk buat angkringan ini. Jadi tempat biasa kawan-kawan juga duduk-duduk sini, juga sama orang tua, sama kawan-kawan sekitar juga. Kita Bang agar yang apa nih Bang, dan kenapa pilih kalau bahasa sebenarnya kata orang di bidang F&B. Ya, kebetulan kami di sini jualan minuman dan mungkin nanti insya Allah di awal tahun akan masuk ke foodnya. Kalau jadi Bang, tantangan-tantangan apa aja sih yang muncul nih selama Abang mulai? Yang pertama sih kalau usaha ya bisa bilang kadang rame, kadang sepi, itu salah satunya. Mungkin juga ya kadang faktor cuaca, karena kami jalan di pinggir jalan dengan konsep terbuka ini, kalau hujan kan jadi agak susah gitu. Gimana sih cara Abang, strategi apa sih yang Abang mau jalani nih untuk mengembangkan usaha ini? Yang pasti yang pertama itu adalah bagaimana juga itu ada selanjutnya banyak sosial media promosinya, bikin video juga, karena juga ada organisasi dan mereka juga mau membantu untuk promosi angkringan kami. Soalnya sekarang efek sosial media itu besar banget ya Bang. Boleh tahu Bang, rata-rata omset yang Abang peroleh per hari dari sana apa? Untuk omset sendiri biasanya sih itu sekitar 250, kalau di hari 4 malam itu sampai 200 sampai 300. Lumayan ya, bisa itu untuk teman-teman yang lain mau buat bisnis sampai 300.000 satu hari. Bagaimana sih cara Abang dalam mengatasi persaingan pasar yang ada di Yang pasti persaingan harga dan juga kualitas dari produk yang kami jual. Jadi mungkin kami karena di sekitar sini bisa bilang masih agak sedikit buka
usaha seperti ini. Tapi kami juga berani main di harga yang bisa dibilang murah di kalangan anak-anak muda. Kalau menu baru sebelumnya awalnya itu kami berencana setiap bulan itu ada menu gantinya. Tapi dengan pasar kami akan ganti setiap 3 bulan sekali untuk tambahan menu dan juga ada ini bagaimana menu apa aja yang kurang minat, jadi itu kami ganti dengan hal yang baru. Itu Americano. Ini sama ya ini ya. Oke, sama-sama. Apa motivasi apa fokus Yang pasti ya karena bagaimana harus bayar uang kuliah sendiri dan juga melihat lapangan pekerjaan kan. Pertamanya itu awalnya itu gara-gara mikirnya gini, kuliah tapi nggak mau kerja tapi nggak mau diatur orang. Nah, jadi bikinlah usaha sendiri, jadi kita yang ngatur sendiri, kita lah bosnya. Ya silakan. Biasanya kalau di sini yang paling banyak jadi orang itu dapat. Jadi silakan. Ya. Kopinya di Sanggar sama kopi coklat. Oh.